Hai, jumpa lagi dengan saya Rudana Sofia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal penjumlahan dan pengurangan yang kemarin sudah saya posting. Banyak sekali pertanyaan ya. Oke, nah sekarang kita bahas soal yang pertama dulu. Nah, soal yang pertama itu apa sih? Soal yang pertama kemarin, tuliskan 2 contoh dan bukan contoh suku sejenis. Nah, masih ingat dong? Contoh suku sejenis itu yang bagaimana? Suku yang sejenis itu kan jika yang variabelnya sama dan pangkatnya sama. Contohnya di sini ada A, ada B, di sini 3, sini 1. Meskipun di sini ada angka 3 dan di sini tidak ada angka 3, tetapi karena variabelnya jelas sama dan pangkatnya juga sama, maka kedua suku ini adalah yang sejenis. Sama untuk yang kedua, di sini ada 5Y dengan min Y. Perhatikan di sini minnya di depan ya, bukan di atas. Nah, berarti 5Y dan Y karena di sini variabelnya sama dan pangkat Y-nya juga sama yaitu 1, maka dikatakan sejenis. Nah, sekarang yang tidak sejenis, contohnya bagaimana? Paling gampang kalau yang tidak sejenis itu ambil aja kalau variabel yang berbeda. Contohnya A sama B. Di sini kan 3A dengan 6B jelas tidak sejenis. Yang kedua 2A dengan 5 jelas nggak sejenis. Yang ini ada variabelnya, di sini tidak ada variabelnya, begitu. Masih ingat ya? Oke, sekarang contoh soal yang kedua. Yang kedua tuh sederhanakan 3A ditambah 4B dikurang 5A ditambah 2B. Nah, ingat dong, kalau untuk menyederhanakan ini berarti langkah awal yang harus kita lakukan adalah mengelompokkan yang sejenis. Yang mana sih yang sejenis? Di sini ada 3A dengan min 5A. Nah, di sini kan 3A dikurang 5A. Setelah itu 4B dengan 2B. Di sini 2B dengan 4B boleh. Nah, kemudian setelah dikelompokkan baru kita kurangkan. Di sini kan 3 dikurang 5 dong. 3 dikurang 5 hasilnya A. Jadi 2 ditambah 4 hasilnya 3 dikurang 5 A, di sini ada A-nya ya, dengan 2 tambah 4 sini ada B-nya. Maka di sini min 2A dengan 6B itu hasil bentuk sederhana dari sini. Gampang kan? Sekarang nomor 3. Kurangkanlah 3X min 5Y dari 5Y dikurang 6X. Ingat, kalau di sini ada kata-kata dari, artinya yang kanan dikurang yang kiri. Tetapi kalau di sini kata-katanya dan, maka yang kiri dikurang yang kanan. Nah, sekarang karena soalnya ini adalah dari, maka yang kanan dikurang yang kiri ya. Maka di sini ada 4Y dikurang 6X dikurang 3X dikurang 5Y. Nah, kita tuliskan dulu yang ini ya. Nah, langkah yang kedua adalah kita buka tanda kurungnya. Nah, tanda kurungnya untuk yang depan gak ada masalah ya. Hanya 4Y dikurang 6X gitu. Tapi sekarang untuk yang kita lihat di sini. Min kali 3X hasilnya min 3X. Min kalikan min 5Y hasilnya plus 5Y. Nah, kemudian kita kelompokkan yang sejenis. Nah, di sini ada 4Y sama 5Y. Kelompokkan ya. Setelah itu min 6X dengan min 3X. Dikelompokkan juga. 4 tambah 5 berapa nak? 9 ya. 9Y dikurang 9X. Nah, gampang kan? Oke, sekarang kita lanjutkan untuk soal yang nomor 4. Nah, soal yang nomor 4. 3 kali umur Anita 5 tahun lagi sama dengan umur ibu saat itu. Jika umur ibu saat itu 45 tahun, berapakah umur Anita 2 tahun yang lalu? Nah, caranya gampang. Yang pertama kita tulis dulu yang diketahui. Kita misalkan, A itu umur Anita sekarang. Ingat ya, A itu umur Anita sekarang. Sementara umur ibu saat itu adalah 45 tahun. Umur ibu saat itu tuh saat kapan sih? Saat 3 kali umur Anita 5 tahun lagi. Gitu kan, 5 tahun lagi. Kalau lagi itu berarti kan ditambah ya. Kalau yang lalu berarti dia dikurang. Yang ditanyakan di sini adalah umur Anita 2 tahun yang lalu. Gitu. Nah, di sini cara penyelesaiannya. Ingat, di sini tadi umur ibu saat itu 45 tahun. Nih, 45 tahun. Pada saat kapan umur ibu 45 tahun? Saat 3 kali umur Anita 5 tahun lagi. Nih, umur Anita 5 tahun lagi. Berapa kalinya? 3 kalinya. Seperti itu. Jadi seperti ini ya. 3 kali A ditambah 5. Nah, sekarang yang mau kita carikan nilai A-nya. Tetapi di sini ada konstanta 3. Nah, berarti kedua sisi harus dibagi dengan 3, gitu kan. Kalau dibagi 3, ini kan hasilnya tinggal A plus 5 saja. Gini kan A plus 5. 45 dibagi 3 hasilnya. Nah, di sini 45 dibagi 3 hasilnya 15. Jadi A plus 5 sama dengan 15. Nah, kemudian karena yang mau kita cari nilai A-nya saja, maka kedua sisi harus dikurangi dengan 5. Nah, kalau dikurangi 5 kan ini 0 ya, tinggal A doang. Nah, sini 15 dikurang 5, hasilnya adalah 10. Nah, ketemu deh A. Nah, tadi A-nya itu apa? A itu adalah umur Anita sekarang. Padahal yang ditanyakan umur Anita 2 tahun yang lalu. Berarti diapakan? Berarti 10 dikurangi dengan 2. Karena 2 tahun yang lalu. Kalau yang ditanyakan 5 tahun yang lalu, maka dia dikuranginya dengan 5.
Nah, di sini 10 dikurang 2 itu sama dengan 8. Jadi, umur Anita 2 tahun yang lalu sama dengan 8 tahun. Oke, sekarang kita lanjutkan soal yang kelima. Jumlah 3 bilangan ganjil berurutan sama dengan 39. Bilangan terkecil dari 3 bilangan tersebut adalah. Nah, ini soal ini gampang banget. Kita misalkan saja bilangan pertama itu A. Berarti bilangan kedua, karena kalau misalkan bilangan ganjil ya sayang. Kalau bilangan ganjil itu kan 1, 3, 5, 7 gitu. Jadi setiap lompatannya itu kan bertambah 2. Nah, otomatis jika bilangan pertama itu A, maka bilangan keduanya adalah A tambah 2. Karena lompatan bilangan ganjil itu 22. Nah, bilangan ketiganya itu sama dengan A ditambah 4. Kenapa kok ditambah 4? Kan tadi kan sudah katanya lompatannya 22. Nah, setelah 2 tambah lompat lagi 2, maka jadinya A ditambah 4. Seperti itu. Oke, nah di sini ada yang ditanyakan bilangan terkecil. Bilangan terkecil, cara penyelesaiannya jumlah 3 bilangan berurutan itu sama dengan 39 nih dari soalnya ini ya. Jumlah 3 bilangan ganjil berurutan sama dengan 39. Berarti kita tuliskan bilangan 1 tambah bilangan 2 tambah bilangan 3 sama dengan 39. Bilangan satunya apa? Bilangan satunya A, bilangan keduanya A tambah 2, bilangan ketiganya A tambah 4. Sama dengan berapa? Sama dengan 39. Nah, kemudian kita kelompokkan yang sejenis. Mana saja sih? Ini ada A. Ada berapa A-nya? Ada 3. Kemudian 2 dengan 4. Berapa 2 dengan 4? Adalah 6. Jadi 3A ditambah 6 dapatnya dari ini. Nah, sama dengan 39. Kemudian yang mau kita cari adalah nilai A. Maka nilai 6 ini harus dieliminir. Caranya dikurangkan dengan 6. Kalau kiri dikurang 6, maka kan yang di kanan juga dikurang 6. Maka di sini ada 3A sama dengan 39 dikurang 6. Seperti itu. Maka 3A sama dengan 39 dikurang 6 berapa? 33. Maka A sendiri sama dengan 33 dibagi 3 berapa? 11 kan? Nah, A itu sama dengan 11. Nah, yang ditanyakan di sini bilangan terkecilnya yang mana? Bilangan terkecil itu kan bilangan yang pertama, yang A saja. Berarti bilangan terkecilnya adalah A. Maka bilangan terkecil adalah 11. Oke, mudah bukan? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.